Tes. Udah kedengeran toh suaranya? Ibu udah kedengeran ya? Bapak udah kedengeran? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadinil fatihil lima uglik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bu, Pak, puasa hari ini toh? Puasa ya, alhamdulillah. Saya juga alhamdulillah hari ini berpuasa. Karena pada hari ini alhamdulillah kita telah berada di bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, apalagi kalau bukan bulan Ramadan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala limpahan rahmatnya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat bertatap muka di sini di Masjid At-Taqarrub. Alhamdulillah saya dari Jakarta bisa main ke Jogja, bisa bertemu dengan ibu-ibu dan bapak-bapak, dan bisa belajar bersama, menggali ilmu bersama di sini. Tak lain dan tak bukan itu semua atas rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat bertangkaikan salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada tempat ini dapat istiqomah untuk menjadi bagian dari umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bu, Pak, ini sebenarnya posisi saya agak ambigu ini ya, karena di depan kosong, samping kanan kiri rame gitu. Jadi saya harus membagi fokus saya ke kanan dan ke kiri. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermakna dan juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya, karena hari ini bulan Ramadan, saya ada satu lagu nih Bu dan Pak, yang biasanya dipakai untuk menyambut bulan Ramadan. Boleh saya nyanyi terlebih dahulu? Oh boleh. Ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi syahri Ramadan syahrum siyam. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi syahri Ramadan syahru siyam. Al-aman tahta zilli Ramadan bisalami wan najat. Ya Rabbana antas salam. Syahrul murtada fihal murtajali mailil afi wal ghufran. Nah, kalau dilanjutin nanti kepanjangan ya Bu Pak ya, nanti jadi satu album. Nah, Ibu, Bapak, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diundang oleh teman saya ya, perwakilan dari Institut PT IKI Jakarta juga untuk mengisi di Masjid At-Taqarrub. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin sharing-sharing nih ya sama Ibu dan Bapak terkait bulan Ramadan ini. Karena pembahasan bulan Ramadan ini sangatlah besar dan banyak ya Bu ya. Kayaknya kalau kita bahas sehari tentang keistimewaan bulan Ramadan ini gak akan habis Bu. Yang ada nanti sampai sahur berikutnya lagi ya. Jadi saya akan membahas sedikit yang saya ketahui ya tentang keutamaan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan satu makhluknya di antara makhluk-makhluk yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengistimewakan malaikat Jibril di antara malaikat-malaikat yang lain. Padahal malaikat banyak ya, tapi yang diistimewakan oleh Allah malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengistimewakan Nabi dan Rasul di antara seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Begitupun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan bulan Ramadan di antara bulan yang lainnya.
12 bulan yang lain dalam 1 tahun. Lantas mengapa ya kok bulan Ramadan yang diistimewakan? Bahkan dalam Al-Quran pun di dalam surat Al-Baqarah itu banyak ya ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Dan kita juga diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Nah, yang pertama Ibu dan Bapak sekalian, dalam bulan Ramadan mungkin kita sudah sering mendengar bahwa pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan. Dalam riwayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Al-ayah. Nah, Bu, Pak, dari ayat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa pada bulan Ramadan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai petunjuk bagi manusia. Maka ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, pahalanya berkali-kali lipat dibandingkan kita membaca Al-Quran di hari-hari biasa. Meskipun di hari-hari selain bulan Ramadan membaca Al-Quran juga tetap mendapatkan keutamaan, namun membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu lebih berkali-kali lipat pahalanya, keutamaannya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu pula nih ya Ibu dan Bapak sekalian, dalam bulan Ramadan ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah, itu juga menjadi sedekah dan infak yang terbaik untuk kita. Makanya biasanya di bulan Ramadan nih orang-orang berlomba-lomba untuk memberikan sedekah terbaiknya. Bahkan dalam memberikan takjil pun orang-orang berlomba-lomba ya Ibu. Karena ketika kita memberi makan untuk orang lain, itu bisa menjadi salah satu langkah, salah satu cara kita untuk dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nih ibu-ibu, bapak-bapak yang setiap hari menyediakan takjil di Masjid At-Taqarrub ini, insya Allah itu menjadi saksi nantinya ibu bapak, bahwa itu adalah cara kita untuk bisa mengejar surga tersebut. Karena orang yang gemar memberi makan kepada orang lain, ia kelak akan dirindukan oleh syurganya Allah. Kehadirannya ditunggu oleh syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai di bulan Ramadan kita malah malas bersedekah. Misalnya kalau setiap habis sholat ada kotak amal lewat nih Bu, kotak amal lewat, baru jauh nih dari kita kotak amalnya. Kita sedang berzikir, zikirnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Duh, tuh kotak amal udah mau deket lagi. Nah, kalau orang malas bersedekah ngelihat kotak amal rasanya sepet gitu ya, rasanya pahit gitu. Ada kotak amal mendekat, aduh sedekah apa enggak ya. Nah, tiba-tiba ada kotak amal udah mau deket nih dari jarak kita, istighfarnya berubah jadi astagfirullah, 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 ngelihat ke arah kotak amal. Tiba-tiba tuh kotak amal ada di depan mata Bu, istighfarnya berubah lagi nih zikirnya jadi innalillah, 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 nggak bawa uang ya Allah, jadi begitu. Tapi giliran kotak amalnya udah jauh dari kita, zikirnya berubah jadi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Duh, siapa yang kayak gitu ya Bu ya? Mudah-mudahan di antara kita yang hadir di sini tidak ada yang seperti itu. Semua tangannya ringan untuk bersedekah, karena yakin bahwa bersedekah itu tidak akan membuat kita menjadi miskin, tapi membuat hati kita menjadi lapang, membuat diri kita menjadi tenang. Karena salah satu sifat penghuni syurga itu adalah orang yang gemar bersedekah tuh Ibu dan Bapak. Jadi itu bisa menjadi salah satu sifat yang bisa kita amalkan saat ini. Selanjutnya, keutamaan yang lain yang ada pada bulan Ramadan ini adalah pintu syurga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna dari pintu syurga yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sini adalah
pada saat bulan Ramadan kita diberikan kelapangan untuk menjalankan ibadah-ibadah yang mana ibadah tersebut dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya sholat tarawih, tadarusan, sholatnya tepat waktu berjamaah di masjid, sholat tahajud tidak tertinggal, sholat duha apalagi. Masya Allah. Nah, itulah makna bahwa pintu surga telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, Pak. Nah, kalau kita bahas surga itu tidak bisa kita akalkan, kita gambarkan dengan akal. Saking indahnya surga itu. Dan karena saya juga belum pernah ke sana ya, Bu ya. Jadi saya nggak tahu nih seindah apa itu. Tapi kalau kita bayangkan, pasti tidak akan bisa dibayangkan, Bu. Tidak akan tergambar seperti apa indahnya surga. Bahkan suatu ketika pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam dalam salah satu sholat sunnah, kalau nggak salah sholat sunnah gerhana waktu itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala membuka hijab pintu surga di hadapan Nabi ketika Nabi sedang menjadi imam. Ibarat kata kalau zaman sekarang tuh kita pakai virtual reality, kacamata 4 dimensi. Nah, ketika itu Nabi ditunjukkan oleh Allah keindahan surga. Nabi melihat ada pohon-pohon kurma di depannya. Rasanya surga itu jaraknya dekat sekali. Sampai-sampai Nabi maju ke depan untuk memetik anggur tersebut. Tapi ketika maju ke depan, hijab pintu surga ditutup oleh Allah dan diganti, dibuka dengan hijab pintu neraka. Masya Allah. Ketika itu Nabi langsung kaget, Bu. Yang tadinya melihat keindahan surga di hadapannya, pengen petik tuh pohon anggur, tiba-tiba yang dibukakan hijab pintu neraka. Betapa merindingnya diri Nabi ketika itu melihat kedahsyatan siksaan di dalam neraka, hingga Nabi berjalan mundur. Yang tadinya maju jadi mundur sampai nabrak jamaah yang ada di saf paling depan. Saking mengerikannya neraka itu, Bu. Maka dari itu, jika kita takut dengan siksaan api neraka tersebut, maka saat ini waktunya kita untuk berlomba-lomba mengejar pintu surga tersebut. Apalagi di bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk mempelajari Al-Quran semakin besar ya, Bu ya. Alhamdulillah saat ini ada teman-teman kami, emas-emas dari PT IKI, mungkin bisa diminta ilmunya untuk mengajari tahsin Al-Quran. Masya Allah, saya dengar di sini setiap 5 waktu belajar tahsin. Betul ya? Betul ya Pak, Bu? Wah, Masya Allah sekali ya. Di sini 5 waktu belajar tahsin. Pahalanya pasti berkali-kali lipat. Maka dari itu, marilah sama-sama kita kejar pintu surga tersebut. Karena pada bulan Ramadan ini pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan yang satu lagi, ini belum yang terakhir deh ya. Yang satu lagi nih Ibu. Keutamaan bulan Ramadan yang lainnya, yaitu pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu taubatnya kepada kita. Mungkin sebelum bulan Ramadan kita memupuk sedikit demi sedikit dosa. Meskipun dikit, dipupuk terus. Bolong sehari ini sholatnya gak apa-apa deh, itu cuman sedikit. Mungkin sebelum bulan Ramadan seperti itu. Atau ngegibah sana sini, dipupuk dikit demi sedikit. Tapi kalau misalnya dikumpulkan, lama-lama mungkin bisa sebesar gunung Uhud kali ya Ibu Bapak. Nah, tapi pada bulan Ramadan ini Allah membukakan pintu-pintu maafnya. Maka dari itu pada bulan ini kita mendapatkan kesempatan untuk menetralisirkan kembali diri kita, menghapus kembali dosa-dosa yang memupuk pada hati, pada mata, pada mulut, pada telinga, dan lain sebagainya. Kita sucikan, kita bersihkan di bulan Ramadan ini. Mulut kita gunakan untuk berzikir, mata kita gunakan untuk membaca Al-Quran, hati kita gunakan untuk selalu berhusnuzon kepada manusia, kepada Allah, kepada hal apapun yang terjadi pada diri kita. Untuk itu, marilah sama-sama kita jadikan bulan Ramadan ini bulan untuk mendapatkan taubatan nasuha, agar diri kita bisa menjadi pribadi yang bersih nanti
Ketika Idul Fitri, kita benar-benar menjadi insan yang fitri, insan yang suci kembali. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala juga selalu melihat kita yang senantiasa beribadah kepadanya. Karena di bulan Ramadan ini rahmat Allah tidak akan pernah putus. Bahkan setan-setan, jin, iblis dibelenggu. Tapi tidak semua setan dibelenggu nih Ibu dan Bapak. Setan di sini yang dimaksud adalah jelmaan dari jin dan iblis. Masih ada satu setan lagi yang masih berseliweran. Bahkan mungkin ada pada diri kita. Setan ini adalah setan yang berhasil merayu hawa nafsu kita. Maka pada bulan Ramadan salah satu tantangan terbesar kita yaitu untuk melawan hawa nafsu. Jadi semoga dengan kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, kita senantiasa terlatih untuk melawan hawa nafsu kita. Dan ketika Ramadan telah berlalu, apa yang kita amalkan di bulan Ramadan ini tidak hanya berhenti di sini saja, ya Ibu dan Bapak sekalian, tapi akan kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Dan masih ada sisa 20 menit lagi Ibu dan Bapak. Jadi saya mau cerita sedikit. Tadi teman saya bilang katanya kalau di sini kalau diberikan pertanyaan bisa mendapatkan voucher. Ya Ibu dan Bapak ya. Vouchernya itu voucher belanja. Masya Allah. Nah, jadi saya disuruh membuat pertanyaan. Tapi sebelum saya membuat pertanyaan, mungkin saya ingin menunjuk kali ya, satu atau dua ibu atau bapak yang ingin menyampaikan apa kesannya selama hampir hari kelima ini kita berpuasa ya. Di hari kelima berpuasa ini apa saja yang sudah dirasakan? Apakah mungkin ada perubahan spiritual yang dirasakan? Atau mungkin ada perubahan dari segi tahsin karena sering tadarusan? Nah, mungkin boleh nih ada ibu atau bapak yang ingin menyampaikan kepada kami semua apa yang dirasakan selama 5 hari menjalankan ibadah puasa. Ada atau Bu? Ada yang mau maju? Ibu boleh? Yo, gak ada mic-nya ya. Silakan. Apa Bu? Menyampaikan bagaimana perasaannya setelah melewati 5 hari di bulan puasa ini. Ya. Gak ada mic-nya jadi tidak terdengar ya. Oke, mungkin boleh maju Ibu. Oh, gak mau maju. Jadi ini sistem pertanyaannya biasanya gimana ya? Ditunjuk, dikasih mic atau berdiri Ibu biasanya? Oh iya, mic-nya nggak perlu dilempar gitu ya. Langsung jawab gitu ya. Oke deh, kalau misalnya ditunjuk biasanya kan malu-malu ya Bu ya. Jadi ini saya kasih pertanyaan aja. Pertanyaannya yang mudah-mudah aja ya. Oke. Pertanyaan yang pertama, sebutkan 2 keutamaan di bulan Ramadan. Ya, boleh Ibu, silahkan. Ya. Ya. Gimana? Boleh dibantu? Ya, betul. Dibukakan pintu surga. Selanjutnya? Ya, dibukakan pintu maaf. Betul, Masya Allah. Dengan ibu siapa? Ibu? Ibu Harni. Oh, dengan Ibu Harni. Masya Allah, Ibu Harni mendapatkan voucher belanja Rp25.000.
Mudah-mudahan vouchernya dapat bermanfaat ya Bu. Bapak-bapak satunya untuk bapak-bapak. Oh ya. Oke, selanjutnya request untuk bapak-bapak. Saya juga punya pertanyaan nih Pak. Pak, pertanyaannya seperti ini. Kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang penuh dengan kemuliaan? Ada yang bisa jawab? Ayo, bapaknya boleh jawab. Dari keutamaan juga boleh. Mas-masnya mungkin ada yang mau jawab, boleh juga. Ya Pak? Betul sekali, diturunkannya Al-Quran. Bapak siapa namanya? Bapak Rama. Bapak Rama mendapatkan voucher belanja. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi sudah ada yang mendapatkan voucher belanja. Mudah-mudahan voucher tersebut dapat bermanfaat untuk ibu dan bapak yang mendapatkannya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pula tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Karena ilmu apapun yang disampaikan, apabila dapat kita amalkan, kelak bisa menjadi manfaat untuk kita. Namun apabila ilmu tersebut hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, apalah daya seorang guru dalam menyampaikan jika tidak diamalkan oleh yang mendengarkannya. Maka dari itu, mari sama-sama kita aplikasikan apapun ilmu yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Rasulullah SAW yang senantiasa istiqomah untuk terus menjadi umatnya yang menjalankan perintah-perintah Allah, dan kelak kita sama-sama mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak rahimakumullah, sebelum ditutup penyampaian saya pada sore hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Alhamdulillah saya jadi mengenal muka-muka ibu dan bapak sekalian meskipun belum berkenalan satu persatu. Tapi mudah-mudahan apabila kita memiliki umur yang panjang, kelak kita bisa bertemu kembali. Kalau tadi saya belum memperkenalkan diri dengan baik, kayaknya di akhir saya ingin memperkenalkan diri dengan pantun ya ibu dan bapak. Jalan-jalan ke Kendari, jangan lupa membawa besi. Saya Indah Fitri Wulandari, asal saya dari Bekasi. Nah, kalau ibu atau bapak main ke Bekasi, boleh mampir ke rumah saya. Ya, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, saya mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, karena di sini saya juga masih belajar dan saya juga masih butuh bimbingan. Untuk itu, apabila ada salah-salah kata yang keluar dari mulut saya, sampaikanlah Bu. Saya menerima sekali masukan. Saya sangat terbuka untuk saran. Atau ibu dan bapak mungkin dalam penyampaian saya ada yang keliru, tidak apa-apa, dibetulkan. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya. Mudah-mudahan puasa kita di bulan Ramadan ini menjadi puasa yang penuh dengan keberkahan, dan kita dapat dipertemukan kembali dengan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.